Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Yunan dengan NIM 0543899996, Prodi Sistem Informasi UT UBBJC Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial online 2 mata kuliah pemrograman berbasis web STSI 4209 dengan tutor pembimbing Heliawati Hamrul Skom Mkom. Baik, selanjutnya kita akan lihat soal tugasnya. Oke, di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, kemudian catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select atau radio atau checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah, terus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, kemudian dari jumlah safety stok, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Fitur filter dapat di set ulang atau reset. Kemudian terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Kemudian memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning atau teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Kemudian memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Dan nomor 2, tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi nomor DO, di mana tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO tahun berjalan sequence number. Misal DO 2025 001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025 002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual, nama diisi secara manual, ekspedisi JN atau JN regular atau JN express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UBBJC list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket, kemudian gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Kemudian tanggal kirim dapat isi manual atau menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of object paket sampai dengan harga. Kemudian struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buat kodenya. Kita buka Visual Studio Code ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah melihat atau membuat filenya. Saya di sini sudah membuat filenya dan kodenya sudah sesuai dengan tugas yang disarankan. Ada style CSS, kemudian data bahan ajar. Data bahan ajar.js ini sudah tersedia di e-learning ya teman. Kita langsung mendownloadnya saja. Kemudian desktop app.js, kemudian tracking app.js, kemudian index.html yang ini nanti yang akan muncul kita ketika login, kemudian stock, halaman stock, kemudian tracking.html. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu untuk shortcutnya. Baik, pertama untuk shortcut style.css. Untuk mengatur font dan margin dasar untuk seluruh halaman, di sini ada kita body, font family, Arial dan sebagainya. Kemudian mengatur gaya kontainer agar konten berada di tengah, kontainer, max width dan sebagainya. Bisa dilihat teman-teman untuk shortcutnya. Kemudian desain dasar untuk tabel, kemudian desain border dan padding tabel, kemudian memberikan warna latar pada header tabel, kemudian mengatur jarak pada grup forum dan sebagainya. Oke, mengatur lebar font agar ditampilkan dalam blog, kemudian mengatur lebar dan padding input dan select, kemudian mengatur tampilan dasar tombol, efek hover pada tombol, styling untuk container, kemudian kelas untuk status stok aman ada hijau, status aman, kemudian kelas untuk status stok menipis orange, kemudian kelas untuk status stok kosong merah. Dan desain page untuk info detail paket, mengatur list navigasi, mengatur item navigasi. Oke. Selanjutnya untuk shortcode data bahan ajar.js. Oke, shortcode data bahan ajar.js ini sudah tersedia ya teman-teman. Kita tinggal mengcopy saja terus kita masukkan ke dalam file shortcode kita. Bisa lihat di sini ada data UBBJ list, kategori list, pengiriman list, paket, stok,
Oke, kemudian simulasi status DO, opsional fitur tracking DO. Oke, selanjutnya untuk shortcut stock app.js. Oke, kita coba lihat teman-teman. Di sini ada XJS stock app.js, inisialisasi instansasi view baru, new view, mengingatkan view ke elemen div dengan ID apps. Oke, tempat penyimpanan data reaktif data. Oke, data daftar daerah sesuai dummy, WPJJ list, kemudian data kategori mata kuliah sesuai dummy, kemudian area yang menyimpan daftar stok dummy. Oke, sesuai data ban ajar.js ya teman-teman. Objek untuk menyimpan state dari filter, kemudian oke, di sini ada reorder only, false tampil semua, true untuk tampilkan hanya yang safety, hanya yang kurang dari safety. Kemudian menyimpan kriteria urutan, sort by, menyimpan indeks baris yang sedang diedit, 0 jika tidak ada edit index. Kemudian menyimpan objek data sementara ketika sedang mengedit baris, edit data. Kemudian model objek form untuk menambahkan data baru, form, kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, UPY, terus safety, catatan HTML sesuai dengan soal tugas teman-teman. Kemudian compute property tidak melakukan proses render ulang dari awal kecuali datanya berubah. Caching, compute, kemudian menggabungkan logika filter dan sortir secara otomatis. Filter and sort stock, melakukan filter pada array stok dasar. Oke, sini bisa dilihat untuk variabel datanya atau untuk programnya. Mencocokkan filter UPBJJ, kemudian mencocokkan filter kategori, match kategori, mencocokkan kondisi reorder, match reorder, kemudian return true jika semua kondisi terpenuhi, dan melakukan sorting pada hasil filter jika kriteria sorting dipilih. If di sort by, kita menggunakan variabel else if teman-teman. Oke, kembalikan array final yang digunakan untuk list before, kemudian menggunakan data methods, fungsi untuk mengembalikan HTML page status sesuai dengan aturan, page status HTML. Oke, bisa dilihat teman-teman. Kemudian fungsi mereset seluruh kriteria from filter, reset filter, kemudian menyiapkan mode pengeditan, inline edit item, memasukkan indeks dari filter array, menyalin value dari data agar input tidak bervariatas belum disimpan, menyimpan data setelah proses editan inline, set edit dari item objek yang relevan. Oke, baik. Dan fungsi menambah data stok baru dari form add stock. Oke. Nah, itu untuk shortcut stock app.js teman-teman. Lanjut untuk shortcut tracking app.js. Oke, di sini saya sudah membuat programnya. Ini memulai intent view baru khusus tracking, new view, kemudian elemen DOM dengan ID apps akan dikontrol oleh view L_apps, kemudian data ekspedisi yang tersedia sesuai dummy, pengiriman list, array yang berisi dataset paket ban ajar, kemudian objek daftar DO yang berjalan, tracking, model untuk menyimpan input form DO baru, kemudian menyimpan objek detail dari paket yang sudah dipilih di form, select paket detail, kemudian fungsi yang otomatis berdasar komponen atau pack siap di render pertama kali, kemudian menggunakan metode fungsi untuk menggenerate nomor DO otomatis. Oke, fungsi mengupdate display paket apabila select paket diubah, update paket detail. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman. Oke, fungsi untuk mengeksekusi penambahan DO saat tombol diklik submit add DO, kemudian membuat properti baru menggunakan syntax view reaktif pada dalam objek tracking. Oke, pesan interaktif, delivery aktif berhasil ditambahkan, reset properti manual di form selain properti dinamis. Oke, panggil ulang mempersiapkan kode DO nomor selanjutnya jika ingin menginput DO berikutnya, this generate DO number. Oke, selanjutnya untuk index.html. Index.html di sini kita bisa dilihat teman-teman untuk programnya type HTML, hit, ini meta name, viewport content, kemudian title ini judul aplikasi ban ajar UT, dan ini ada juga container aplikasi ban ajar UT bisa terbuka, pilih menu navigasi di bawah ini. Oke, dan stock HTML untuk halaman manajemen stok ban ajar, dan kemudian halaman tracking HTML untuk tracking delivery order. Dan untuk shortcut stock.html seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Oke, stok bahan ajar, manajemen stok bahan ajar, filter, sorting, UT daerah. Oke, kelas, oke, urutan berdasarkan, oke, kode judul kategori UT daerah, UPY, safety, status, catatan aksi, kemudian ini bisa dilihat teman-teman untuk shortcutnya. Oke, untuk selanjutnya halaman tracking.html, tracking delivery order, kemudian bisa dilihat teman-teman, tracking delivery order, buat delivery order baru, nomor DO otomatis, name, nama mahasiswa, status pengiriman, kemudian pilih paket ban ajar, tanggal kirim. Nah, kita langsung saja open with website teman-teman, kita buka ini websitenya. Oke, nah sini muncul aplikasi ban ajar universitas terbuka. Kita bisa dilihat. Nah, untuk halaman index.html ini seperti ini kan. Ini kelas,
Nah, ini untuk judul aplikasi bahan ajar Universitas Terbuka. Oke, terbuka, pilih menu navigasi di bawah ini. Manajemen stok bahan ajar di sini sesuai tracking delivery order juga. Baik. Nah, langsung saja ke menu manajemen stok bahan ajar. Oke, stok HTML. Nah, sini bisa lihat teman-teman. Kita perbesar aja. Oke, manajemen stok bahan ajar ini ada filter dan sorting, UP daerah, ada option pilihan semua daerah, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Denpasar. Kemudian ada ini option tampilkan hanya yang butuh order atau menipis atau kosong. Itu kan berdasarkan judul, stok terkecil ke terbesar, harga termurah ke termahal. Dan bisa dilihat teman-teman di sini ada beberapa buku, kode, judul MK, kategori, OT daerah, rak, kemudian di sini jumlah, servis, status, catatan aksi. Oke, kita coba tambahkan ya teman. Kita tambahkan stok baru. Kita coba untuk website-nya ada kode MK misalnya SPM 4309, judul MK pemrograman berbasis web, kemudian kategori praktikum UT daerah Jakarta, lokasi rak, untuk lokasi rak coba kita garis 1, berapa kita A2 coba A2 harga misal Rp75.000, stok aktual kita coba 20, servis stoknya kita kasih 15. Catatan untuk HTML butuh baru. Oke, kita tambah data. Oke, data bahan ajar berhasil ditambahkan. Oke, kita coba dulu teman-teman. Nah, di sini kita bisa berhasil MSI kode atau judul MK MSM 4309 pemrograman berbasis web, kategori praktikum UT daerah Jakarta. Oke, status aman, buku baru. Oke, coba kita untuk edit teman-teman, kita coba edit. Baik, untuk sedang mengikuti, kita coba edit ini 10 safety 20. Oke, kita coba simpan. Nah, di sini langsung terupdate ya teman-teman untuk stok buku EKMA 4116 pengantar manajemen yang tadi jumlahnya 28, safety-nya 20, sekarang menjadi 10, safety-nya 20, statusnya menipis. Oke, kita coba ini teman-teman, filter dan sorting. Oke, kita Jakarta. Nah, di sini sesuai teman-teman UT daerah Jakarta untuk semuanya buku yang Jakarta. Kita coba Surabaya cuman ini aja teman-teman, biologi umum praktikum. Nah, kita coba yang untuk ditampilkan hanya yang butuh reorder atau menipis kosong. Oke, ini untuk tampilan buku yang butuh reorder atau menipis kosong ini ada pengantar manajemen, pengantar akuntansi, dasar-dasar sosiologi. Oke, kemudian urutan berdasarkan, kita coba urutan berdasarkan judul. Oke, sesuai ya teman-teman, judul biologi, dasar-dasar, pemrograman, pengantar. Oke, kita kemudian stok terkecil ke terbesar. Baik, sini 0, 7, 10, 12, 20 sesuai. Kemudian harga termurah ke termahal. Oke, harga termurah. Oke, kemudian kita coba reset filter teman-teman. Nah, kita di sini reset. Oke, coba selanjutnya untuk kita kembali ke home dulu. Selanjutnya untuk halaman tracking delivery order atau halaman DO. Di sini sudah otomatis ada nomor DO ya teman, karena di dalamnya ada data bahan ajar jadi sudah terlampir, jadi ini sudah otomatis Rina Wulandari. Kemudian nomor DO otomatis, kita coba langsung aja teman-teman buat mengisi untuk delivery order baru. Buat delivery order baru seperti 0543899. Ini saya menggunakan NIM saya sendiri, nama Hendri Yunan, dan ekspedisi pengiriman saya menggunakan CNE reguler. Dan pilih paket, kita coba pilih paket IPS dasar. Harga sudah otomatis ya teman-teman, di sini juga isi paket EKMA sudah sesuai, harga 120.000. Kemudian tanggal kirim sesuai dengan local time kita. Oke, coba kita simpan DO baru. Delivery order berhasil ditambahkan. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ada notifikasinya, sudah masuk di sini. Baik. Oke, coba kita tambahkan lagi teman-teman. Misal oke, 054389997 nama masih coba kita Elsa, ekspedisi pengiriman CN Express. Coba ini untuk paket IPA dasar, si paket sudah otomatis, harga juga sudah otomatis, tanggal kirim. Oke, sesuai local time, simpan DO baru. Oke, delivery order berhasil ditambahkan. Oke, kita coba lihat Elsa. Oke, udah. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk aplikasi web untuk halaman stok dan tracking delivery order. Mungkin itu saja dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pesan maupun untuk programnya.
Saya minta maaf. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.